Setelah Iran kehilangan taringnya, bisa disebut sebagai macan ompong lah di Selat Hormuz, pendukung rezim teroris Iran ini semakin panas dan sakit hati ketika Harry Pras terkhusus membongkar fakta kejahatan setan Ali Khamenei dan semua jajarannya proksi-proksinya di Ardus Syam, Hizbus Syaiton, Bashar al-Assad, Houthi, Garda Revolusi Iran, dan kawan-kawannya. Ketika saya membongkar semua jejak kejahatan mereka, setan-setan ini, banyak di Indonesia pendukungnya yang juga ingin melakukan hal yang sama, itu membongkar jejak kejahatan Arab Saudi ketika mendirikan negara Arab. Dan di sini saya ingin membahas itu karena apa? Diberitakan bahwa Arab Saudi demi mendirikan negara Saudi membantai setidaknya 7 juta lebih penduduk negara Arab. Kaum muslimin dibantai katanya. Dan di sini kita akan bongkar betapa rapuh, lemah, konyol, dan benar-benar fitnah isi videonya. Langsung kita bahas. Saudi Arabia itu pintar memutarbalikan fakta. Padahal dia itu pembantai hampir 7 juta kaum muslimin. Hampir 7 juta. Hampir 7 juta kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dibantai. Saya ingin membahas sebuah fakta bahwa Saudi Arabia, atau saya lebih suka menyebut mereka itu bukan Arabi karena mereka bukan orang Arab tapi orang Yahudi Ashkenazi. Jadi Yahudi Saudi itu ya, di dalam kitab Khamsin min Jaziratil Arab yang disusun oleh penasehatnya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi. Iya. Mereka itu membantai kaum muslimin di Mekah, di Madinah, bahkan di Taif. Itu catatan sejarah asli. Di Mekah itu yang meninggal dunia hampir 300.000. Di Mekah itu yang meninggal hampir 300.000. Artinya 200.000 lah. Sekian-sekian begitu. Pada tahun berapa? Kita simak kira-kira pada tahun berapa ini meninggalnya sebegitu banyak. Ya, belum lagi di Madinah, belum lagi di Taif. Nah, King Abdul Aziz ini membentuk 2 pasukan. Pertama, pasukan yang mereka sebut sebagai pemurni tauhid atau Wahabi. Yang dibantu oleh keluarganya Ali Saud. Ya, mereka itu muwahhidun menyebutnya. Lalu mereka juga membentuk namanya itu Manat Ta'atillah. Ini orang-orang Arab Badui. Mereka menyerbu Taif dan menewaskan hampir ratusan ribu di Taif. Ya, hampir ratusan ribu. Pada tahun berapa? Kita simak nanti. Kaum muslimin di Taif. Jadi total selama Saudi berdiri dari sejak tahun 19. Jadi pada tahun 19 ya. 1913 pada 1913 16 sampai hari ini teman-teman. Saya hitung 7 juta nyawa. 7 juta nyawa. Sampai hari ini 7 juta nyawa. Perhatikan baik-baik. Jadi pada tahun 1913 nih, 300.000 yang meninggal ketika pendirian negara Saudi. Saya hitung 7 juta nyawa yang sudah dibantai Saudi Arabia itu atau Yahudi Saudi ini. Oke? Itu fakta. Jadi di Saudi aja ketika mau berdiri aja itu yang meninggal sudah 2.700.000. Ya, karena kan mereka itu memang. Kita masuk kepada awal berdirinya negara Saud ya, dan di sini kita sudah punya beberapa catatan. Di sini kita punya catatan bahwa negara Arab Saudi yang kita kenal sekarang atau Kerajaan Arab Saudi, Kingdom of Saudi Arabia, resmi diproklamasikan pada tanggal 23 September 1932. Jadi untuk mencapai kepada tahun 1932 ini, pembantaiannya teman-teman berjumlah 7 juta umat manusia. Pada 1913, 14, 15, 16 di Mekah 300.000, belum di Madinah, di Taif hampir ratusan ribu katanya. Nah, sekarang kita lihat sensus penduduk di Mekah pada tahun 1913. Apakah sampai 300.000? Kita simak faktanya. Ini kalau ketemu langsung dia malunya minta ampun teman-teman. Kita sudah memiliki rangkuman yang dimana estimasi jumlah penduduk di kota Mekah pada sekitar tahun 1913. Sekitar 60.000, sumbernya dari Wikipedia dan beberapa sumber lainnya. Ya, ada beberapa sumber lainnya yang menyebutkan 80.000 paling banyak. Nah, sisanya dari mana? Kalau orang tadi bikin video menyebutkan hampir 300.000, artinya teman-teman minus 80.000 tewas, sisanya kemana?
sisanya. Yang 200 ribuan dapat dari mana angka itu? Estimasi populasi menetap berdasarkan catatan sejarah akhir masa Ottoman, populasi tetap di kota ini berkisar di angka 60.000 jiwa. Dijumlah dengan kunjungan jemaah haji pada periode tersebut sekitar 1920-an, jumlah haji yang datang dari luar wilayah diperkirakan mencapai 100.000 orang per tahun. Ini dihitung dengan jumlah jemaah haji dari luar kota Mekah. Masih 100.000. Sisa 200.000. Dari mana 200.000 itu? Untuk mendirikan Arab Saudi kan harus membunuh 300 jiwa. Nah, sedangkan pada tahun tersebut hanya 80.000 paling banyak. Ditambah jemaah haji hanya berjumlah 100 ribuan. Nah, sisanya dari mana tuh Bapak? Ini pendengar yang budiman, kalau otaknya bekerja dengan baik, pasti akan sadar bahwa cerita ini selain fitnah, ngibul juga, ngarang bebas, dusta 100%. Terus bagaimana dengan Taif? Dengan kota Taif, teman-teman. Kita juga punya catatan di sini. Katanya kan dia menyebut di kota Taif yang meninggal tuh dibantai oleh Wahabi berjumlah sekitar hampir ratusan ribu. Estimasi jumlah penduduk kota Taif pada tahun 1913 adalah sekitar 5.000 hingga 10.000 jiwa. Di wilayah Hijaz pada masa itu, Taif merupakan kota kecil yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan musim panas bagi penduduk Mekah. Berikut adalah beberapa detail mengenai kondisi penduduk di kota Taif pada periode tersebut. Karakteristik penduduk. Mayoritas penduduk menetap di Taif berasal dari Bani Thaqif. Karena lokasinya yang berada di pegunungan dengan hawa sejuk, kota ini menjadi tujuan utama bagi kaum pengawasan dan keluarga kaya dari Mekah untuk menghindari panasnya musim panas. Hanya berjumlah 5.000, teman-teman. Terus kita lihat perbandingan ya, pertumbuhan di kota Taif. Pada 1913, estimasi 5.000 sampai 10.000 jiwa di Taif. 1950, populasi tercatat meningkat menjadi 30.000 jiwa. Lewat masa sudah berdiri. Dinasti Saud, kerajaan Saudi sudah berdiri pada 1931. Dan ini sudah masuk kepada 1950. Masih berjumlah sekitar 30.000 jiwa, teman-teman. Masih kurang, masih minus. Pada tahun modern nih, 2022, berdasarkan sensus penduduk terbaru, penduduk kota Taif telah berkembang pesat menjadi sekitar 563.000 jiwa. 563 jiwa. Sekarang nih, di kota Taif, apa gak ngibul? Apa gak nipu? Catatan-catatan sejarah, ada buktinya, ada faktanya katanya. Ini sejarah, ini tertulis loh. Angkanya saja ngibul. Angkanya ngibul, dusta. Terus katanya apa lagi? Khusus di Saudi. Khusus di Saudi pada tahun tersebut, sebelum 1931 itu, sebelum Saudi berdiri, yang dibantai oleh Wahabi sekitar 2,7 juta. Kata pendongeng ini. Kita lihat apakah benar jumlah penduduknya sebanyak itu. Khusus Saudi. Kita lihat. Estimasi jumlah penduduk wilayah yang sekarang menjadi Arab Saudi pada tahun 1913 adalah sekitar 1,83 juta. Hingga sedikit di bawah 2,5 juta jiwa. Datanya dari mana? Datanya dari dua sumber. Dari Saudi Arabia, Population Growth of the Whole Country. Terus yang kedua dari Population of Saudi Arabia. Dari tahun 1800 sampai 2020. Pada tahun 1913, penduduknya hanya berjumlah 2,5 juta jiwa, teman-teman. Sedangkan data yang disebutkan oleh orang tadi, 2,7 juta, lebih 200.000. Jadi ngambil dari mana 200.000-nya? Saya tanya. Nih bagi kalian yang sangat mudah untuk dikibulin, dibodoh-bodohi oleh orang Syiah. Data-datanya saja ngibul seperti ini. Oh Heripas, datanya dari mana? Data yang saya paparkan bisa kalian akses, bisa kalian cari kalau kalian mau. Saya nyebutkan ketika korban di Suriah hampir 700.000. Ada datanya, ada faktanya, ada beritanya. Ada TKP-nya. Semuanya by data. Saya bicara by data. Manipulasi, melintir-melintir bukan dari Arab Saudi. Tapi kalian wahai Syiah, kalian wahai Rafidhah, kalian wahai pembenci Abu Bakar, Umar, Utsman, kalian. Emang dari kalian, agama kalian ini, Syiah ini, dibangun dari fitnah. Dibangun atas tumpah darah. Abu Lu'lu'ah menumpahkan darah Umar bin Khattab. Abdullah bin Sabah menumpahkan darah Utsman. Perhatikan, makam Abu Lu'lu'ah di Iran sana diagungkan, dimuliakan, ditawafi. Dijadikan tempat bermunajat, dijadikan tempat menghambakan diri kepada Allah. Karena apa?
dianggap sebagai abul Islam. Agama tipu-tipu, agama teroris ini, agama kebencian ini, agama dendam ini sudah melahirkan berbagai macam fitnah di tengah-tengah umat muslim. Berbagai macam kerusakan, berbagai macam perang di Timur Tengah disebabkan oleh mereka. Agama tipu-tipu ini, agama konyol, agama bodoh, goblok, bindungu ini. Mandi debu, makan tai, minum kencing, masuk surga. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Bunuh orang masuk surga di agama ini. Barang siapa yang tangannya berlumuran darah Wahabi, surga baginya. Dalilnya dari mana? Dari rabi mereka. أخذ إسلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي. كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا استشهد. Agama tipu-tipu. Dari jumlah sensus penduduk saja sudah aneh bin nyeleneh. Bagaimana kita mau menyebut 7 juta di Jazirah Arab, di Arab Saudi tewas? Ya, di Arab Saudi saja 2,5 juta pada tahun itu. Bagaimana mau sampai 7 juta? Perang dunia. Perang dunia pertama saja, perang dunia nih, hanya mencatat sekitar 16 juta. 16 juta sampai 20 jutaan korban jiwa akibat perang seluruh dunia, perang dunia. Oh, ini di Arab Saudi pada tahun 1913 9 juta teman-teman, 7 jutaan lah, 7 juta lebih. Dapat dari mana jiwa-jiwa itu? Jadi begitulah kedunguan mereka ini ya. Mereka mau terlihat pintar, terlihat cerdas, terlihat punya data, berwawasan, bisa ini, bisa itu. Ketika ditelusuri, datanya kawur, ngibul, dusta, ngarang bebas. Jadi begitulah agama teroris. Ingat, perhatikan teman-teman saya yang dimana belum tahu apa itu Sunni apa Syiah. Ya ini Syiah. Syiah itu pembohong, pendusta, tukang ngibul, agama teroris, agama dendam, agama kebencian, agama mandi debu, agama makan tai, minum kencing, masuk surga. Sedangkan Sunni tidak mengajarkan itu semua. Kita punya datanya. Jadi jangan samakan antara Sunni dan Syiah. Sunni bukan Syiah, Syiah bukan Sunni. Islam bukan Syiah, dan Syiah bukan Islam. Perhatikan baik-baik.